warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istihat. Saya selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ISO 9000 dan ISO 9001. Adapun nama-nama kelompok sekaligus pemateri yang akan membawakan presentasi kali ini yaitu Risa Wanda, Rizky Amalia Ramadhanisyam, Safira. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang ISO 9000 dan ISO 9001. ISO 9000 dan ISO 9001 adalah standarisasi standar manajemen mutu secara internasional yang dibuat oleh Badan Standarisasi Internasional atau International Organization for Standardization atau ISO. ISO 9000 sendiri melewati berbagai evolusi seiring berkembangnya waktu. Perkembangannya kemudian membentuk ISO 9001 yang berisi sekumpulan standar manajemen mutu yang dirumuskan oleh organisasi standar internasional. Definisi ISO 9000. ISO 9000 merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu lembaga organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO TC 176. ISO adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun. Tujuannya untuk menjamin agar standar-standar ISO 9000 tetap up to date dan relevan untuk organisasi. Standar ISO 9000 ini juga telah mengalami revisi yang dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Adapun sejarah ISO 9000. ISO 9000 pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization. Hal ini didasarkan pada seri standar BS 5750 dari BSI yang diusulkan ke ISO pada tahun 1979. Namun, sejarahnya dapat ditelusuri kembali sekitar 20 sebelumnya, sehingga penerbitan standar pengadaan pemerintah seperti standar MIL QI 9858 Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1959. Dan dari Inggris terdapat DEFSTAN 5-21 dan 5-24. Organisasi besar yang memasuk badan pengadaan pemerintah seringkali harus mematuhi berbagai persyaratan jaminan kualitas untuk setiap, sehingga membuat industri pertahanan mengadopsi saling pengakuan standar NATO, AOAP, MIIO, dan DEFSTAN. Berikut ini merupakan standarisasi ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu 1. Adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam sebuah bisnis. 2. Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. 3. Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. 4. Secara teratur meninjau keaktifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Ya, sekarang saya akan persilahkan kepada pemateri kedua untuk membacakan atau memaparkan materinya.
saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Adapun seri ISO 9000 didasarkan pada 7 prinsip manajemen mutu, yaitu customer focus, fokus pelanggan, leadership, kepemimpinan, engagement of people, keterlibatan orang, proses upon, pendekatan proses, improvement, peningkatan, evidence, basic description, making, pengambilan keputusan berbasis bukti, relationship manajemen hubungan. Manfaat ISO 9000. Yang pertama, terdapat satu set prosedur yang sudah mencakup semua proses penting dalam bisnis. Yang kedua, adanya pengawasan dalam proses pembuatan produk yang mampu memastikan bahwa sistem dapat menghasilkan produk-produk berkualitas. Yang ketiga, data dan arsip penting akan tersimpan dengan baik. Yang keempat, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak, serta melakukan tindakan perbaikan yang benar apabila diperlukan. Yang kelima, menindaklanjuti keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri yang dilakukan secara teratur. ISO 9000 mencakup yang pertama, kebijakan mutu. Seluruh maksud dan tujuan organisasi yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan tertinggi. Yang kedua, manajemen mutu. Semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab perusahaan, serta melaksanakan dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Yang ketiga, sistem mutu, struktur, organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang keempat, seluruh perencanaan dan kegiatan sistem yang memadai bahwa barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu. Adapun tujuan penerapan ISO 9000 yang pertama, mendorong perusahaan mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan sudah mencapai yang ditargetkan dan berhasil mempertahankannya. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk meyakinkan konsumsi bahwa produk yang dijual telah mencapai standar mutu. Perusahaan harus memberikan jaminan kualitas demi konteks kontekstual dengan pihak eksternal. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Risa Wenda selaku pemateri. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu definisi dari ISO 9001. ISO 9001 adalah pengembangan dari ISO 9000 oleh Badan Standarisasi Internasional. ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu dalam hal sistem manajemen mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. ISO 9001 merupakan standarisasi ISO seri 9000 yang berorientasi pada layanan pelanggan dan standar manajemen mutu pertama kali terbit pada tahun 1994 oleh Badan Standarisasi Internasional. Kemudian mengalami sejumlah revisi, yaitu tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, dan terbaru pada tahun 2015. Selanjutnya kita masuk pada sejarah ISO 9001. ISO 9001 sudah mengalami 4 kali revisi atau upgrade, yaitu tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, dan tahun 2015. ISO 9001 pertama terbit tahun 1987. Pada awal terbit ISO 9001 ini belum begitu dikenal di Indonesia. Kemudian pada tahun 1994 ISO 9001 ada revisi atau upgrade sehingga disebut ISO 9001 versi 1994.
Nah, di tahun 1994 pada revisi pertama ini di Indonesia ISO 9001 mulai dikenal dan ada beberapa perusahaan atau organisasi tertentu yang menerapkannya atau mengimplementasikannya. Kemudian pada tahun 2000 terjadi lagi perubahan atau revisi kedua ISO 9001 menjadi ISO 9001 2000. Mulai di tahun inilah banyak perusahaan atau organisasi di Indonesia yang menerapkan ISO 9001 2000. Bahkan pada tahun 2000 ini ISO 9001 menjadi sesuatu yang membanggakan dan sangat berharga bagi organisasi yang sukses meraih sertifikasi ISO 9001. Bahkan saking luar biasanya dan bangganya di tahun ini ketika perusahaan atau organisasi sukses meraih ISO 9001, mereka berlomba mempublikasikannya di media cetak atau koran-koran ternama di Indonesia. Bahkan tidak sedikit sampai membuat acara seremoni di hotel ataupun kantor atau pabrik untuk merayakan kesuksesan meraih sertifikasi ISO 9001. Adapun prinsip utama ISO 9001 2015. Yang pertama, customer focus, yang kedua, leadership, yang ketiga, management of people, yang keempat, process approach, yang kelima, improvement, yang keenam, evidence-based decision making, yang ketujuh, relationship management. Selanjutnya, 10 klausal ISO 9001. Yang pertama, scope atau ruang lingkup. Yang kedua, normative reference atau acuan normatif. Yang ketiga, terms and references atau istilah dan definisi. Yang keempat, context of organization atau konteks organisasi. Yang kelima, leadership atau kepemimpinan. Yang keenam, planning atau perencanaan. Yang ketujuh, support atau dukungan. Yang kedelapan, operation atau operasional. Yang kesembilan, performance evaluation atau evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, improvement atau peningkatan performa. Adapun 5 hal yang dijabarkan dalam sertifikasi ISO 9001 2015. Yang pertama, sistem manajemen kualitas. Yang kedua, tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Yang keempat, realisasi produk. Yang kelima, pengukuran, analisa, dan peningkatan. Yang terakhir, manfaat dan versi baru ISO 9001. Yang pertama, mengatasi resiko dan peluang organisasi dengan cara yang lebih terstruktur. Yang kedua, lebih ramah pengguna untuk layanan dan organisasi berbasis pengetahuan. Yang ketiga, keterlibatan kepemimpinan yang lebih besar. Yang keempat, perencanaan yang lebih terstruktur untuk menetapkan tujuan. Dan yang terakhir, tinjauan manajemen lebih selaras dengan hasil organisasi. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok